kita kembali lanjutkan dua sisi. Pemirsa, tadi disebutkan oleh Ketua Komisi 8 bahwa memang kendala dalam penyelenggaraan haji ini adalah salah satunya diantaranya lamanya waktu tunggu calon jemaah haji untuk berangkat. Mulai dari 24 sampai 48 tahun bahkan waktu tunggunya. Nah, malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami salah seorang calon jemaah haji. Ada Ibu Oom, Bu Oom Komariah. Bu Oom, kalau boleh tahu Ibu Oom ini daftar tahun berapa untuk haji? Haji reguler ya? Ya. Nah. Alhamdulillah saya waktu itu daftar haji bulan Juli tahun 2017. 2017, ya. Oke. Lalu mendapatkan estimasi tahun 2032. 2032? Ya. 2017, 2032 itu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun? Iya. Oke, kemudian? Kemudian kita ada kondisi COVID ya waktu itu. Maka seiring waktu itu ada kemunduran. Setelah saya cek lagi, ya dicek estimasi keberangkatan haji, maka sampai sekarang di tahun 2034. Di 2034 mundur lagi. Jadi 17 tahun ya. 17 tahun jadinya. Nah ini sebagai calon jemaah, tadi saya sempat ngobrol ketika off air ya. Jemaah haji tentunya ya menerima saja gitu ya, calon jemaah haji menerima saja ya, disuruh nunggu 30 tahun bahkan ada 17 tahun. Nah ini gimana Bu Oom sendiri punya harapan apa nih dengan kondisi ya ini? Kalau saya hitung-hitung dari usia saya ya, yang sekarang mungkin sudah 55 tahun. 55 tahun, ya. Oke. Saya seorang guru ya, yang mungkin hanya tinggal 5 tahun ya pengabdian mungkin di lembaga formal untuk mengamalkan ilmu saya. Pensiun lah ya. Iya, pensiunnya berarti saya masih belum bisa berangkat haji ketika saya sudah pensiun. Oleh karena itu ada harapan dari saya dengan adanya Badan Penyelenggara Haji yang baru ini di pemerintahan yang baru ini, saya punya harapan mudah-mudahan ya dapat bisa mengatur bagaimana cara supaya kita keberangkatannya lebih cepat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, gimana tuh Bang Daniel? Boleh dijawab dulu Bang Daniel. Gimana tuh caranya Bang Daniel? Wah, belum tugas sudah ditanyain begini nih. Saya baru bertugas 3 hari loh. 3 hari, gimana caranya? Ini tunggu sebentar. Ibu kalau dihitung berarti 2032, kira-kira umur berapa tuh berangkatnya? Di 70-an ada? 65 tahun ya? Iya, 65 tahun nanti. Insya Allah masih sehat dan kuat. Amin, amin. Mudah-mudahan. Gimana tuh Bang Daniel? Ya, pertama begini, ini kan kita bekerja pada ekspektasi yang sangat tinggi. Karena ibadah haji ini tadi saya sebutkan cita-cita semua umat Islam. Nah, ekspektasi yang sangat tinggi inilah yang kemudian berusaha dibantu oleh Pak Prabowo. Nah, memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Marwan Dasopang, Pak Prabowo punya keinginan, punya rencana untuk kemudian memaksimalkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Kan Pak Prabowo selama ini dikenal sebagai pemimpin yang punya kapasitas diplomasi tinggi. Nah, apalagi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan Raja dan Pangeran, Pak Prabowo punya komunikasi yang baik. Nah, apa harapan bisa nambah kuota? Ya, tentu salah satu jalan untuk memperpendek antrian itu dan waktu antrian itu adalah menambah kuota. Nah, kuncinya penambahan kuota tentu adalah diplomasi yang baik dengan pemerintah Arab Saudi, itu pertama. Kemudian kedua tentu dalam konteks tadi kita bicara transparansi, akuntabilitas dari penyelenggara haji itu menjadi hal yang utama dan pertama untuk memastikan kemudian tidak ada potong antrian yang tidak transparan dan sebagainya. Itu yang akan terus kami perhatikan. Ini menarik nih, tidak ada lagi potong antrian. Nah, Pak Farid ini sebagai penyelenggara, mungkin nanti Mas Ahmad juga bisa ikut mengomentari nih, bahwa ada faktanya potong antrian, porsi haji reguler kemudian digeser ke haji khusus dan lain-lain. Nah, dengan adanya badan ini selaku penyelenggara, apa harapannya untuk bisa memperbaiki kondisi yang agak ruwet penyelenggaraan haji? Jadi kami menyambut baik pemerintahan yang baru, pedulinya terhadap masyarakat di bidang haji luar biasa, dibuktikan dengan adanya badan haji yang mana fokus ngurusin haji. Namun perlu kita lihat bahwasannya antrian haji memang sekarang begitu tinggi.
ya ada sekitar 5,2 juta jamaah haji yang antri, dan di situ ada 160.000 jamaah haji khusus. Jadi kalau secara ketentuannya ini juga diatur oleh undang-undang. Maka ya kami berharap ya ini baru tahap awal yang nanti akan kita dudukkan lagi tentang penyelenggaraan haji ya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sehingga dengan adanya badan haji ini masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dimulai mungkin dari pendaftaran jamaah haji itu sendiri, pelaksanaannya baik di Indonesia maupun di Saudi, dan kebijakan-kebijakannya. Karena haji ini banyak stakeholder, ya, yaitu beberapa kementerian yang mereka ikut memberikan kebijakan dan mensukseskan ibadah haji itu sendiri. Nih, kalau kita bicara Kementerian Agama. Yang pertama ya, adalah Kementerian Agama. Kemudian yang kedua Kementerian Hukum dan HAM dalam ini imigrasi. Ya. Kementerian Luar Negeri. Ya, dalam hal pelindungan warga negara di luar negeri. Belum lagi masalah transportasi. Belum lagi Kementerian Perhubungan yang kaitannya dengan transportasi. Belum lagi Kementerian Kesehatan. Ya, yang kaitannya dengan vaksin-vaksin atau hal-hal yang memang masyarakat harus ketahui itu. Oke, Anda melihat ini agak rumit ini koordinasinya saat ini. Mudah-mudahan ini sebuah terobosan yang menjadi simplifikasi dan akselerasi ya, karena ada badan pengelola haji, ada juga badan pengelola keuangan haji. Oke, sebentar sampai situ. Saya mau tanya Mas Ahmad. Mas Ahmad, kalau disebutkan oleh Pak Farid ini adalah simplifikasi. Kalau Anda melihat ini, setuju nggak ini simplifikasi atau justru memperbanyak ini dengan adanya badan, kemudian ada BPKH, belum lagi ada Kementerian Agama dengan Direktorat Penyelenggaraan Hajinya. Saya kira jawaban saya harus sedikit menyentil bahwa sebenarnya ini hanya etalase kalau menurut saya. Etalasenya seperti apa? Etalase Pak Prabowo untuk mengatakan peduli dengan urusan umat. Karena begini, kalau saya lihat ini kan badan penyelenggara haji yang sederhananya itu memisahkan Direktorat Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama, kemudian dijadikan badan setingkat menteri. Setingkat menteri. Yang sebenarnya itu tidak menjawab keluhan dari para jamaah. Satu, waktu tunggu. Waktu tunggu itu apakah bisa diselesaikan dengan badan? Kemudian layanan, aftur biaya yang meningkat terus, nilai tukar yang kemudian unpredictable, apakah itu bisa dijamin dengan badan ini? Saya kira persoalan ini lebih banyak kepada sebetulnya ke BPKH. Nah artinya begini, kalau saya katakan, kalau seandainya kita ingin serius menyelenggarakan haji, maka harusnya Pak Prabowo tidak meluncing badan. Apa? Langsung Kementerian Kalau menurut saya Haji harus saja menteri. Langsung Kementerian Haji. Kementerian Haji di mana di dalamnya menarik fungsi BPKH. Jadi BPKH ini juga harus ditarik. Agak aneh misalkan ketika Pak Mas Dahlil cerita, Pak Prabowo pesen Indonesian Village di Mina. Itu nggak bisa pakai badan haji, uangnya dari mana? Yang punya uang BPKH. Jadi kalau mandatnya ke Mas Dahlil dan Gus Irfan adalah buat Indonesian Village, itu harus digabung. Yang kedua Mbak, BPKH-nya gabung aja langsung ke BPKH. Undang-Undang nomor 8 ya 2019 tentang penyelenggaraan haji, itu ada fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi itu ditangani oleh Kementerian Agama. Badan ini nggak bisa bekerja kalau tidak direvisi undang-undangnya. Sehingga Pak badan ini hanya menurut saya ya 1, 2 bulan, 3 bulan sebelum undang-undangnya dirubah tidak akan bekerja dengan efektif. Gimana nih masalah ini Bang Daniel, ini ada keraguan di sini, setengah-setengah hanya etalase aja. Kalau mau dilebur aja sekalian, bentuk kelembagaan langsung menteri gitu. Iya, keraguan itu positif, artinya badan ini kan dalam proses transisi menuju apa yang disebutkan oleh Mas Ahmad tadi. Jadi kalau bicara ideal, tentu Pak Prabowo ingin yang ideal, tapi tentu ada proses yang membutuhkan waktu. Toh proses penyelenggaraan haji itu sudah dimulai hari ini. Jadi tidak mungkin kemudian badan ini take over langsung penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena prosesnya sudah dimulai oleh Kementerian Agama. Artinya ada proses transisi. Bahkan kami sudah mulai bicara dengan DPR dalam proses-proses transisi ini. Kita sudah mulai bicara panjang dengan Kemenpan RB dan sebagainya.
Dan tentu harapan tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad itu seluruhnya betul dan kami sadar betul kepentingan dan wujud dari bentuk yang disebut Apakah dengan artinya, Kementerian Bang Haji Daniel? itu. Bang Daniel, apakah artinya nanti akan ada kemungkinan nih BPKH nantinya ya udah dilebur aja dengan BPH langsung? Jadi Saya semua tidak ingin mendahului regulator, tapi Oke. yang jelas dalam posisi kami di Badan Penyelenggara Haji yang diamanahi oleh Pak Prabowo tentu ingin memastikan penyelenggaraan haji itu lebih baik, apapun formatnya. Apakah nanti kemudian badan yang setingkat kementerian ini berubah jadi kementerian, apakah nanti seperti apa? saja, Tapi yang pasti penyelenggaraan haji itu melibatkan tadi disebutkan banyak stakeholder, artinya kerjasama dari semua pihak itu sangat dibutuhkan. Ini kepentingan umat, ini kepentingan yang menjadi perhatian banyak umat Islam setiap bahkan bukan hanya pada musim haji, setiap sepanjang tahun itu jadi kerjaan. Jadi kan orang kan selalu bilang itu nanti badan penyelenggaraan haji itu kerjanya cuma 1 tahun sekali. Enggak, dia bahkan sepanjang tahun bekerja mikirin ini terus, kira-kira begitu. Boleh ditahan dulu sebentar, nanti kita berkaitan dengan yang disampaikan Mas Ahmad ini harus ada revisi undang-undang begitu ya. Nanti kita akan minta pendapatnya Pak Marwan usai jeda, saat lagi di Dua Sisi.